Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Saya dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Understanding Media and the Changing Communication Environment. Ini mengenai apa itu media dan bagaimana perubahan lingkungan komunikasi saat ini. Yang pertama, ini ada istilah media. Ini sebagai wadah atau sarana untuk melakukan komunikasi, dan pendapat lain juga mengatakan bahwa media ini adalah bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi, secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Secara umum, media ini memiliki beberapa fungsi loh, di antaranya sebagai sarana informasi kepada masyarakat, sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, menyampaikan ide, pendapat, gagasan, dan lainnya. Kemudian, sebagai sarana hiburan, mengurangi ketegangan sosial yang ada di masyarakat, dan juga sebagai sarana pendidikan. Nah, kemudian media ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada media audio, meliputi dari pendengaran. Kemudian media visual, meliputi dari penglihatan. Nah, yang ketiga ini ada media visual. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama media visual verbal. Contohnya itu seperti buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Yang kedua, media visual grafis, contohnya itu seperti sketsa, foto, gambar, diagram, peta, dan lainnya. Kemudian media visual non-cetak, contohnya itu seperti diorama, miniatur, model, mock-up, dan spesimen. Kemudian jenis lainnya ini ada media audiovisual. Ini contohnya seperti film drama, film dokumenter, dan lain-lain. Karena pesan disalurkan ini pada jenis media ini bersifat verbal dan non-verbal. Adapun perubahan lingkungan komunikasi, sejarah teknologi informasi dan komunikasi ini mengalami berbagai perkembangan dari segi cara penyampaian informasinya. Dulu itu, manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan dinding-dinding di gua. Kemudian, alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Saat ditemukan teknologi percetakan, informasi menjadi lebih mudah untuk disebarkan. Sekarang, arus informasi sudah bisa diakses dan mudah melalui internet. Nah, adapun sejarah teknologi komunikasi. Ini dibagi menjadi tiga, ada masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Pada zaman masa sejarah ini, manusia purba berkomunikasi melalui dinding atau gua-gua. Mereka menceritakan berbagai pengalamannya melalui lukisan untuk mengutarakan apa yang mereka katakan. Dan obrolan di antara manusia saat itu masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Kemudian dilanjut pada masa sejarah. Masa sejarah ini berkembang lagi. Bagaimana cara mereka menyampaikan informasi, yaitu dengan menggunakan simbol, seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang menggunakan huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Dan berkembanglah lagi secara pesat di masa modern seperti ini. Ini udah mulai ditemukan adanya koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan kita untuk berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi jauh lebih cepat. Berikut ini adalah macam-macam alat komunikasi tradisional yang saat itu digunakan, seperti kentongan. Kentongan ini adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih digunakan. Suara ini dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang-orang. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk alat komunikasi sebagai petanda jika ada bahaya seperti maling, gempa bumi, dan jika ada orang yang meninggal.
Kemudian yang kedua ada teropong kaleng, ini digunakan sebagai penghubung alat komunikasi juga, tapi terbatas. Dan yang ketiga ini ada lonceng. Lonceng ini sebuah benda yang terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Sama seperti kentongan sih, lonceng juga menjadi alat komunikasi tradisional yang membuat pendengarnya itu paham akan sinyal tertentu. Seperti ada kejadian apa nih gitu. Lonceng ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang-orang, mengingatkan waktu ibadah, hingga menjadi sinyal pertanda bahaya. Yang keempat ini ada asap. Asap digunakan di era nenek moyang. Kepulan asap ini umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal. Nah, asap ini biasanya digunakan di area hutan seperti itu. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Ini alat komunikasi tradisional. Dilanjut, ini ada daun lontar. Daun lontar juga alat komunikasi surat menyurat yang digunakan sejak masa kerajaan Pajajaran, Tarumanagara, Sriwijaya, dan lainnya. Daun lontar inilah yang digunakan untuk bahan kerajinan serta membuat naskah pada zaman itu. Kemudian ada burung merpati. Merpati ini adalah hewan yang sangat cerdas dan dia mampu mengenali arah dengan latihan khusus. Merpati juga bisa menyampaikan pesan dari tempat satu ke tempat lainnya. Ada juga beduk, ini beduk dipakai untuk panggilan untuk sholat sebelum azan berkumandang. Dan yang terakhir, ini ada gamelan, lebih dikenal sebagai alat musik sih, cuma bisa juga dijadikan sebagai alat komunikasi tradisional. Karena dengan suara gamelan ini bisa menjadi penanda pada perubahan gerak-gerak pada tarian. Berikut ini adalah macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertama ini ada telepon kabel. Siapa sih yang nggak tahu telepon kabel? Kita pasti tahu dong telepon kabel. Tentunya ini menggunakan jaringan kabel sebagai penghubung antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Tetapi dengan seiring perkembangan waktu, masyarakat ini lebih tertarik dan beralih kepada smartphone. Smartphone ini merubah kebiasaan masyarakat. Dan menariknya, kita juga bisa loh menggunakan smartphone untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Mulai dari bermain, hiburan, kemudian belajar, berkomunikasi, hingga memperlancar semua urusan pekerjaan. Yang ketiga ini ada email. Email ini bukan dikirim oleh pos, melainkan ini oleh penyedia layanan internet seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Email juga bisa dengan mudah kita kirim melalui smartphone kita. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari alat komunikasi modern. Yang keempat ini adalah faksimili, kemudian ada koran, telegraf, dan intercom. Kesimpulannya adalah dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, ini membawa kita pada banyak perubahan dalam hidup manusia. Karena media juga ini sebagai saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, berita, pendidikan, hiburan, data, atau pesan promosi. Juga medium itu mencangkup dari banyak saluran penyiaran, seperti televisi, kemudian majalah, radio, billboard, telepon, internet, dan beda. Pada zaman dahulu itu berkomunikasi sangatlah sulit. Beda pada zaman sekarang, karena perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat dan semakin mudah. Dan setiap teknologi selalu menjanjikan perubahan, kemudahan, kemajuan, peningkatan, dan juga popularitas. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.